Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang berbicara tentang hidup rukun, impian semua orang. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan memberkati. Jika kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan rukun adalah damai, tenang, tidak ribut, dan tidak bertengkar. Kira-kira begitu bahasa Indonesia menyebutnya tentang hidup rukun. Latar belakang kenapa disebut dia nyanyian ziarah? Bangsa Israel atau umat Yahudi dari seluruh dunia 3 kali setahun, jadi minimal 3 kali setahun, mereka berkumpul di Yerusalem, yaitu di pusat ibu kota negara Israel, di Yerusalem. Mereka dalam rangka beribadah, merayakan ada 3 hari raya umat Israel yang wajib diikuti minimal semua laki-laki Israel. Jadi minimal 3 kali setahun dari seluruh penjuru dunia. Mereka itu ada di dalam kitab Ulangan. Nah, disebut di situ ada 3 hari raya itu, hari raya 7 minggu. Jadi bukan berarti 7 minggu baru beribadah, tidak. Maksudnya ada bagi mereka dulu punya histori dirayakan hari raya 7 minggu, kemudian hari raya roti tidak beragi, dan hari raya pondok daun. Kalau seingat saya hari raya pondok daun itu jatuh pada bulan Oktober, sedangkan hari raya roti tidak beragi menjelang Paskah itu sekitar bulan April. Sehingga kalau orang Holy Land atau wisata rohani, bulan-bulan itu sangat padat karena bangsa Yahudi, bangsa Israel dari seluruh dunia biasa mereka hadir di sana dan berdoa. Nah, dalam hari raya itulah mereka sebutkan nyanyian ziarah. Sambil mereka beribadah disebutlah di situ nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu artinya nyanyian kemenangan, kidung-kidung kemenangan, lagu-lagu kemenangan. Makanya ada lagu kemenangan iman, ada kira-kira begitu. Nah, saat ziarah ini mereka nyanyikan lagu-lagu seperti tadi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Kira-kira begitu. Mereka nyanyikan lagu tulisan yang kita baca tadi, dikomandangkan. Dan ada banyak nyanyian-nyanyian ziarah, yaitu nyanyian kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa hidup rukun impian semua orang? Kita perlu tahu apa yang menyebabkan hidup rukun itu menjadi impian. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini juga memiliki kerinduan dan impian yang sama. Hidup rukun itu milik dan impian semua kita. Nah, jawaban yang pasti bahwa hidup rukun itu mendatangkan berkat. Sehingga dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan seterusnya. Jadi hidup rukun itu menjadi impian semua orang karena dia mendatangkan berkat. Dan sebaliknya, nanti kita akan lihat keluarga yang tidak rukun biasanya pintu-pintu berkat tertutup. Pribadi yang tidak rukun, jadi ada juga pribadi dia tidak rukun dengan dirinya, pintu berkatnya pun tertutup. Apalagi keluarga yang tidak rukun, pintu berkatnya itu seperti terkunci. Kalaupun dia menggali sumur, mata airnya nggak muncul. Nah, kenapa hidup rukun itu impian semua orang? Karena dia mendatangkan berkat. Digambarkan atau dikiaskan seperti minyak yang baik ke atas kepala. Nah, minyak itu memiliki beberapa fungsi.
Minyak yang pasti kalau mau mengurapi atau memberkati itu sudah pasti digunakan minyak, bukan air tapi minyak, dan minyak pilihan. Minyak itu memiliki proses yang panjang. Salah satu adalah minyak narwastu. Nah, minyak itu memiliki fungsi untuk mengurapi raja. Ingat ketika Samuel mengurapi Saul, ketika Samuel mengurapi Daud jadi raja dan banyak. Juga minyak berfungsi untuk obat. Jadi kalau ada yang sakit dulu, makanya dalam kitab Yakobus disebut kalau ada yang sakit, baiklah mereka membawa penatua-penatua datang untuk mendoakan dia dan mendoakan minyak, dan minyak yang didoakan dioleskan. Jadi minyak itu memiliki fungsi bukan hanya sebagai untuk mengurapi, tapi juga sebagai obat. Dan juga minyak memiliki fungsi untuk ekonomi. Makanya disebut satu mili. Kalau Bapak Ibu tahu, minyak yang murni narwastu itu mahal. Masalahnya sekarang banyak orang palsukan. Jadi kalau kita belanja di sana, oh ini minyak narwastu murah. Waktu dites ke hidung kita, wih harumnya minta ampun. Masih 10 meter sudah harumnya minta ampun. Tapi begitu kita udah bayar, yang diisi ke botol minyak yang lain. Campurannya nggak tahu KW1 kah KW atau sampai KW5. Tapi aslinya minyak narwastu itu minyak yang harum, mahal harganya. Karena tidak mudah didapat. Prosesnya begitu dia ditanam lama kan, tumbuh, kemudian dipanen. Setelah dipanen dia harus dicincang halus-halus. Jadi begitulah hidup kita harus rela dicincang, ego kita dicincang, tabiat kita dicincang, yang tidak berguna dalam hidup kita harus rela dicincang. Kalau mau harum, tapi kalau mau busuk enggak. Tapi semua kita di sini ingin harum, amin. Jadi dia dicincang terus, habis dicincang, bukan hanya itu, ditumbuk sampai lumat, sampai tidak punya wujud. Jadi kalau Bapak Ibu pemuda remaja merasa engkau sedang dicincang bahkan seperti ditumbuk, tidak punya arti, tidak punya bentuk, engkau sedang masuk dalam proses menuju jemaat yang harum. Kemudian setelah ditumbuk, baru dia diperas. Habis diperas, perasan itu kemudian disuling. Disuling itu kira-kira pernah membuat rebusan jahe atau serai. Nah, uapnya itulah yang diambil. Itulah yang paling dia sudah seperti gas. Dan itu pun nanti masih dimurnikan, ditapis ulang supaya jangan sampai ada butiran-butiran lain yang bukan harum masuk di dalam narwastu. Jadi kalau kita sampai hari ini ada di narwastu, sudah melewati banyak proses yang sulit. Puji Tuhan. Kita adalah minyak-minyak pilihan yang bisa mengharumkan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di kantormu jadilah minyak yang harum. Di komplek, di komunitas masyarakatmu, jadilah orang yang memberi dampak yang harum. Kalau harum itu akan di mana? Gitu. Tapi beda kalau bau, itu dijauhin orang. Jadi digambarkan seperti minyak yang baik. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Ya, di sini kita sedikit saja yang pakai janggut, tapi kalau di Israel sana hampir semua orang pakai janggut, apalagi kalau orang Yahudi. Ya, nanti kalau ada yang mau ingin ke Israel saya bawa, tapi belikan tiket.
itu jenggotnya itu panjang-panjang. Jadi kalau ada saudara sepupu kita punya jenggot, itu belum ada apa-apanya. Kalau mereka bukan hanya jenggotnya yang panjang, silahkan nanti lihat. Ininya, begitu Pak Guru Tapea ya, ininya ini pun panjang-panjang. Nah, jadi bisa kira-kira kontekstual seperti minyak yang meleleh ke janggut Harun dan sampai ke leher zubahnya. Kira-kira itu gambaran betapa minyak tidak bisa ditahan untuk tidak meleleh. Kemudian, bukan hanya seperti minyak dikiaskan berkat yang akan mengalir kepada keluarga yang rukun, kepada gereja yang rukun. Tetapi dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun. Gunung Hermon, ya mungkin gambaran lah supaya ketika Bapak Ibu punya duit perlu lihatlah Gunung Hermon. Gunung Hermon itu udah pasti di ketinggian. Dan Gunung Hermon itu hampir lebih non-stop dia bersalju, berembun. Jadi saljunya itu akan mengeluarkan embun. Hampir tidak pernah dia tidak bersalju karena saking tinggi dan saking dia ada di dalam daerah yang memang saljunya. Kalau di Papua ada juga yang bersalju, tapi nggak tumbuh apa-apa. Tapi di sana dia bersalju dan embunnya itu disebut di sini seperti embun Gunung Hermon yang turun. Jadi dari Gunung Hermon itu turun embun karena dia bersalju. Kenapa dia turun? Dia menghasilkan embun yang tidak akan pernah putus-putus karena saljunya nggak putus-putus. Maka embunnya nggak akan habis-habis. Dibutuhkan untuk tanaman, menyuburkan tanaman, menyuburkan gunung-gunung Sion. Gunung-gunung Sion itu tandus di bawah Gunung Hermon itu. Jadi kalau kita ke Gunung Hermon itu naik apa namanya yang pakai kabel begini? Tram ya. Jadi pakai kabel karena nggak bisa kita daki terlalu jauh. Oksigennya pun udah sedikit. Nah, jadi di bawah itu ada gunung-gunung Sion, gunung-gunung kecil. Itu tandus, gersang. Tapi yang gersang itu menjadi subur ditanami karena ada embun dari Gunung Hermon. Puji Tuhan. Setandus apapun gunung-gunung Sion, akhirnya dia bisa menghasilkan sayuran. Dia bisa menghasilkan buah. Jadi Israel pun menghasilkan buah dan sayuran sampai mereka ekspor. Padahal tetangga-tetangganya semua Mesir, Jordan itu tandus. Mereka malah beli sayur dan buah dari Israel. Nah, menghasilkan sayuran, buah-buahan, anggur minta ampun. Kacang tanah sampai enggak ada, kita udah subur dibilang tanah Indonesia. Enggak ada apa-apanya kacang kita. Kacang tanah di sana, kacang kulihat seperti induk kaki. Bayangkan. Kemudian bukan saja hanya buah sayuran, tetapi domba-domba yang dipelihara di situ, dia akan makan sepuasnya. Berkat dari hidup rukun itu luar biasa. Karena itu jauhkanlah pertengkaran. Jauhkanlah konflik dari tengah-tengah keluarga rumah tanggamu. Justru ketika engkau konflik itulah yang mengunci pintu berkat. Tentu semua orang merindukan hidup rukun karena rukun itu indah. Indah. Lebih indah dari permata. Ya, Israel pun punya permata. Jangan kita kira Indonesia saja yang punya emas di Timika. Mereka pun punya permata, berlian, emas semua. Bahkan mereka sebut kalau kita akan ke pabrik emasnya, jadi tour guide kita nanti akan bawa begitu ke pabrik emas, pabrik berlian. Dia bilang, oh yang kalian punya itu kaca. Kaca dia bilang. Jadi satu cincin mempelai, kalau ada nanti mau beli cincin mempelai yang mau nikah, beli di sana. Enggak mahal, cuman 150 juta.